Janji pengharapan dan kekuatan di dalam Yesus Kristus menjadi bagian orang-orang yang setia kepadanya di hari Senin 29 Juni 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, sebelum kita melangkah untuk mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang mengetahui keadaan hidup kami dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Untuk itulah kami menghampiri hadirat-Mu, sebab kami tahu bahwa Engkau pemilik hidup kami, yang akan terus mengajari kami. Kami siap menjadi pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita dalam kitab Hagai 2 ayat 15 hingga ayat 18. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Para kekasih-kekasih Kristus, judul renungan hari ini adalah Belajar dari Masa Lalu. Ayat 18 sebagai penekanannya. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, Hagai adalah seorang nabi yang dipakai oleh Allah untuk menegur bangsa Israel setelah mereka kembali dari pembuangan. Pada saat itu, mereka lebih fokus membangun rumah dan mengatur kehidupan mereka sendiri, sementara rumah Tuhan terbengkalai. Melalui Hagai, Tuhan menyampaikan peringatan tegas kepada umatnya. Perhatikanlah keadaanmu, sebagai ajakan untuk merenungkan kembali prioritas hidup mereka. Tuhan mengajak mereka untuk kembali melihat masa lalu mereka. Sebelum mereka membangun kembali rumah Tuhan, mereka bekerja keras tetapi hasilnya sedikit. Panen tidak memuaskan dan berkat terasa kurang. Tuhan menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena mereka tidak mengutamakan Tuhan. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi masalah hati dan prioritas. Belajar dari masa lalu berarti mengambil pelajaran atau pengalaman dari kejadian yang sudah terjadi dan tidak mengulangi kesalahan. Seringkali kita sebagai manusia melupakan Tuhan karena kesibukan kita. Kita ingin agar semuanya lancar, namun kadang hasilnya tidak memuaskan
lalu kita merasa marah, kecewa, dan gagal. Namun melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa kita harus mengevaluasi diri, menyadari kesalahan kita, dan menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Masa lalu bangsa Israel sebagai pelajaran hidup. Tuhan ingin agar mereka sadar bahwa keberhasilan dan berkat tidak hanya bergantung pada usaha, tetapi juga pada ketaatan kepada Tuhan. Penegasan. Belajar dari masa lalu, kita diingatkan untuk tidak hanya bekerja keras, tetapi mengutamakan Tuhan, sebab saat Dia menjadi yang utama, hidup kita akan diberkati dan dipulihkan. Saudara-saudaraku, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan kami melalui pengalaman hidup. Ampuni kami saat lupa mengutamakan-Mu dan terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Ajarlah kami untuk belajar dari masa lalu, memperbaiki hati dan menempatkan Engkau sebagai prioritas, agar hidup kami penuh dengan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, kita telah menyimak firman Tuhan dan uraiannya bagi kita. Biarlah semua yang kita dengarkan menjadikan kita penuh hikmat untuk menjadi pelaku firman. Amin.